Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur yang cukup kepada kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini. Semoga di bulan yang mulia ini kita bisa meningkatkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa, dan Allah mengangkat derajat kita menjadi muttaqin yang sejati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan keteladanan kepada kita semuanya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa melatih kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman diperintahkan puasa. Karena apa? Karena Allah hendak meningkatkan status mereka, derajat mereka menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah ini cukup jelas sekali bagi kita semuanya, bahwa Allah hendak mengangkat derajat orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa dengan melalui proses yang namanya puasa. Dan Allah pun telah menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang banyak nasabnya, banyak keturunannya, ataupun tinggi nasabnya. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan derajat yang tinggi dan keutamaan bagi orang yang bertakwa. Dijelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan seterusnya. Allah misalnya menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar pada persoalan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa itu. Keutamaan yang pertama yang diberikan oleh Allah, Allah akan memberikan solusi pada persoalan kehidupan yang dihadapi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan selalu menyandarkan persoalan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah tidak akan tinggal diam kepada orang yang bertakwa itu. Allah pasti akan memberikan bantuannya kepada orang yang bertakwa. Yang berikutnya, keutamaan yang diberikan oleh Allah adalah Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup orang itu. Orang yang tawakal kepada Allah, dia selain bekerja, berupaya keras, tetapi dia akan menyandarkan segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan memberikan kebutuhan yang dia butuhkan itu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bukti-bukti cukup jelas bagaimana Allah menjelaskan para nabi tercintanya, orang-orang yang bertakwa, dengan contoh-contoh yang cukup jelas. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu contoh bagaimana ketakwaan beliau, ketawakalan beliau kepada Allah, dan diuji oleh Allah,
tetapi Allah memberikan solusi kepadanya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah berdakwah, berjuang menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin, Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaum musyrikin. Dan ketika dibakar itu, apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Nabi Ibrahim tetap dalam keadaan aman, sentosa. Nabi Ibrahim tidak merasa kedinginan, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah mengatakan, ya naru, wahai api, jadikanlah engkau dingin dan memberikan kesejahteraan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka ketika dibakar itu, Nabi Ibrahim tidak terbakar dan sedikit pun tidak merasakan panas, tetapi justru Nabi Ibrahim mendapatkan rasa yang sejuk. Contoh yang lain, hadirin rahimakumullah, adalah apa yang terjadi pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga adalah salah satu contoh bagaimana seorang nabi yang telah berdakwah, menjelaskan konsep-konsep tauhid dengan melawan Fir'aun. Dan ketika itu kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, sampai suatu saat pada suatu tempat di depan sudah terbentang lautan, sementara di belakangnya adalah Fir'aun. Apa yang terjadi? Allah memberikan jalan keluar bagi Nabi Musa alaihissalam dengan memerintahkan, pukulkanlah tongkatmu, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa kullu firqin qattaudin azim. Dipukulkanlah tongkat itu ke laut, maka laut pun terbelah menjadi dua, seperti ada dinding di kanan kirinya. Lalu Nabi Musa masuk sampai terus ke tengah, dan Fir'aun mengejar dari belakang sampai kemudian Nabi Musa sampai ke ujung. Kemudian Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya, dan akhirnya Fir'aun tenggelam dan Musa alaihissalam selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana ketakwaan para nabi, dan mereka telah diberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.